Selamat siang, perkenalkan saya Filia Marcella Putri dengan NIM C1C020124, ruang 11 akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha. Pengertian biaya konversi atau conversion cost merupakan jumlah biaya overhead perusahaan dan tenaga kerja untuk menghasilkan produk jadi dari bahan mentah. Perhitungan conversion cost ini merupakan biaya tenaga kerja yang terkait dengan pengeluaran karyawan yang melakukan proses produksi secara langsung. Dengan melakukan perhitungan conversion cost, suatu bisnis akan dapat memberikan gambaran pengeluaran produksi inventaris dengan lebih jelas. Manfaat perhitungan biaya konversi. Pertama, melalui perhitungan conversion cost ini, para pemilik usaha dan manajer akan dapat melakukan pengukuran dan pelacakan terkait pengeluaran produksi secara lebih akurat. Pemilik usaha atau bisnis juga dapat menggunakan conversion cost ini untuk melihat jika ada pemborosan yang terjadi, serta dapat meningkatkan efisiensi terkait proses produksi yang dilakukan. Selain itu, para pebisnis pun dapat memakai informasi terkait conversion cost ini untuk mengembangkan model dalam menetapkan harga produk dan melakukan perkiraan nilai produk jadi akhir. Conversion cost juga dibutuhkan untuk penetapan biaya penjualan yang tertuang dalam laporan rugi laba. Penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung meliputi taksiran keperluan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi jenis dan kuantitas produk yang direncanakan dalam anggaran produk. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan salah satu unsur dari harga pokok produk. Harga pokok produk adalah salah satu biaya yang berkaitan dengan produk. Oleh karena itu, anggaran biaya tenaga kerja langsung diperlukan dalam pengharga pokokan produk per unit. Pengharga pokokan per unit sangat penting dalam penentuan harga jual. Di samping itu juga dengan disusunnya anggaran biaya tenaga kerja langsung, dapat diperkirakan keperluan kas untuk biaya tenaga kerja langsung. Untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung terlebih dahulu, ditetapkan biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk terdiri dari jam tenaga kerja langsung dan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL adalah taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Tarif upah standar tenaga kerja langsung atau TUST adalah taksiran tarif upah per jam tenaga kerja langsung. Jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai adalah sebagai berikut. Jika ST sama dengan 2P kali JSTKL. Dengan keterangan, jika ST adalah jam kerja tenaga kerja langsung terpakai. P adalah unit ekuivalen produk. JSTKL adalah jam standar tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung, rumus yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, atau biaya tenaga kerja langsung standar atau BTKLST sebagai berikut. Anggaran BTKL sama dengan JKST dikali dengan TUST atau P dikali dengan BTKLST. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya pabrik adalah biaya yang terjadi di pabrik. Periode ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam biaya overhead pabrik terdapat biaya variabel dan biaya tetap. Biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Sedangkan biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Selanjutnya, penyusunan anggaran beban usaha.
Beban usaha atau operation expense adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik selain harga pokok penjualan. Beban usaha terdiri dari beban penjualan, beban administrasi, dan umum. Beban penjualan adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Beban penjualan ada yang bersifat tetap, tetapi ada juga yang bersifat variabel. Beban administrasi dan umum adalah beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian umum, seperti beban gaji pemimpin dan staf, beban depresiasi peralatan kantor, beban pernik kantor, beban pemeliharaan kantor, dan beban umum lainnya. Beban administrasi dan umum biasanya bersifat tetap. Baiklah, sekian presentasi saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.